Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Agus Setiawan dari Dago 61. Kali ini kita akan membahas tetap sang aktor. Bagaimana dia membina dirinya dalam sebuah peran. Kenapa seperti itu? Supaya dia bertingkah, berpola, actingnya itu kelihatan wajar. Nah, itu memang perlu sikap yang benar-benar profesional. Karena di sini bukan lagi masalah bagaimana calon aktor berkiprah, bukan. Kita sudah mempelajari tutorial sebelumnya bagaimana membentuk diri itu sebagai seorang aktor, dan dia tidak boleh lepas yang namanya aktor itu harus bersikap secara wajar. Dalam hal apa? Dalam hal bagaimana? Dalam memerankan sebuah tokoh dari sebuah skenario. Hal ini menjadi penting kalau kita mau memaksimalkan pikiran dan rasa kita. Tapi yang paling gampang, bagaimana bisa disebut sebagai akting yang wajar? Akting yang betul-betul sudah kelihatan bukan dari sebuah pemikiran dan tebak-tebakan. Dia sudah sebagai naluri. Nah, langkah pertama adalah dalam sikap si aktor itu sendiri terhadap perannya, dia harus berpikir bahwa tokoh ini yang dia perankan harus betul-betul dia tahu karakternya terutama. Kemudian dari dialog yang dikeluarkan, pikiran sang tokoh dalam berbicara, dalam bergerak, dalam segala macam untuk mewujudkan kewajaran dalam berperilaku, acting itu sendiri, supaya kesannya tidak berpikir, supaya kesannya natural, supaya kesannya wajar. Saya kira menjadi penting itu. Nah, ini harus dipelajari dari sebuah cerita dalam skenario itu. Baru dia paham betul. Kemudian dia padukan, karena dia sebagai aktor, dia sudah bisa menyerap tuh logika berpikir si peran, si tokoh. Bagaimana dia menyambut di luar dirinya menjadi tokoh yang dimainkan dengan dirinya sendiri. Dia harus lepaskan dirinya, kemudian memunculkan karakter dalam tokoh yang diperankan, sehingga kelihatan makin kesempurnaan di dalam membina kewajaran seorang tokoh yang diperankan. Caranya bagaimana? Ada berbagai tip yang mudah. Itu adalah aktor tidak boleh melupakan setiap peristiwa yang dalam kehidupannya itu lepas dari pengamatan. Begitu dia dapat momen, baik dia sedang jalan-jalan atau barangkali dia sedang di suatu tempat, dia melihat, dia merasakan kehidupan di dalam apa yang dia lihat kesehariannya itu, dia cermati. Oh, orang yang tokoh begini sikapnya seperti itu. Oh, orang yang berperilaku begini sikapnya kayak begitu. Dia serap. Kewajaran itu akan dapat dipegang sama dia, diolah, kemudian diambil peran-peran dalam kehidupan sehari-hari dari tokoh-tokoh yang dia amati itu dalam kehidupan sehari-hari. Dia akan dapat itu, kemudian dia mentransformasikan ke dalam dirinya. Bagaimana nanti kelak kalau dia bermain seperti itu, seperti ini, seperti begini, begitu. Dia sudah paham. Tinggal dia mengulas sedikit dengan seni-seni perannya itu supaya kelihatan sosoknya yang asli perannya, bukan asli dirinya. Karena di luar dirinya itu peran. Sehingga masuk dalam sebuah cerita. Masuk dalam sebuah tokoh yang betul-betul wajar. Jadi nggak ada lagi aku begini, aku begitu, nggak ada lagi. Oh, dia wajar. Ya, aku sih begitu. Ya nggak mungkin salah kalau begitu. Maksud kamu? Itu seperti itu. Udah wajar-wajar aja. Sehari-hari jadinya. Dia nggak ada beban. Dia melontarkan kata-kata, melontarkan sikap, udah biasa aja. Saya kira seperti itu tips-tips yang harus diolah. Ataupun ada buku-buku yang dia baca, bagaimana penokohan orang-orang yang dikutip dari sebuah cerita
di sebuah buku atau sebuah koran-koran yang memberitakan masalah tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh apa, sampai penjahat sekalipun dia baca. Kemudian dia serap, dia berpikir, oh begitu, oh begini, oh ya. Jadi sebuah pemikiran, dia bina pola itu, kemudian seiring dengan pengalaman yang semakin banyak jam terbangnya, dia akan terbiasa menjadi intuisi, menjadi naluri dalam pemeranan. Oke ya, sahabat, saya kira itu saja dulu sementara. Nanti kalau kira-kira ada pemahaman yang lagi yang saya pikir perlu diketengahkan masalah kewajaran acting itu, mudah-mudahan bisa kita sampaikan lagi pada sesi berikutnya. Tapi jangan lupa tonton terus dan klik like, comment, and subscribe bagi yang belum. Kalau mau dibutuhkan kira-kira orang-orang rasa-rasanya butuh, ya boleh dibantu dengan share. Mudah-mudahan channel Dago 61 jadi berkembang dan bisa memberikan pengetahuan kepada sahabat-sahabat sekalian. Oke ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.